Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu fi dil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahi Allahu akbar. Allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan banyak rasa puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Semoga kita di dalam bulan suci Ramadan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun pemirsa berada, bahwasanya pada hari ini saya Muhammad Ali Ridho Shihab ingin sekali membagikan ilmu kepada saudara-saudaraku sesama umat yang beragama. Tentunya memerlukan banyak tausiah atau banyak menginginkan kenikmatan-kenikmatan Allah baik secara lahir dan batin. Pada siang hari ini selamat bertemu lagi tauladan berkah tausiah di bulan Ramadan, persembahan dari Bang Kalbar. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, karena kita berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah engkau di bulan suci Ramadan ini seperti orang-orang terdahulu agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Untuk itu tidak mudah kita mengucapkan takwa. Takwa ini terdiri dari 4 huruf. Ta, qaf, waw, alif. Ta yaitu adalah takarrub. Qaf adalah qanaah. Wa artinya wara' dan alifnya istiqomah. Takarruf di bulan suci Ramadan kita selalu takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita ini tidak menjadi puasa yang sia-sia. Apabila puasa kita sia-sia, maka percuma kita hanya mendapatkan laparnya saja, saudaraku. Maka itu kita selalu takarruf kepada Allah supaya terjaga dari yang bisa membatalkan puasa kita. Takwa, etaknya. Sekarang qafnya. Qaf adalah qanaah. Qanaah ini arti daripada yang sesungguhnya menerima apa yang sudah diterima oleh kita. Misalnya Allah memberi rezeki 1 juta kepada kita, maka yang 1 juta itu harus betul-betul diterima, harus menerima qanaah. Karena qanaah ini orang yang selalu menerima apa adanya, tidak akan kemana-mana hatinya kalau orang sudah berqanaah, karena selalu takut kepada Allah. Apabila hatinya kemana-mana tidak menjadi orang yang qanaah, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Maka untuk menjaga batalnya puasa kita, kita harus menjadi orang yang qanaah. Cara Jawanya itu menerima panduming Gusti Allah. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, wa itu namanya waro. Orang waro ini artinya berhati-hati. Apanya yang harus berhati-hati? Badan kita, rasa kita, batin kita, pikiran kita harus berhati-hati. Terutama hati kita ini harus dijaga. Harus banyak-banyak kita itu bertakarruf kepada Allah, menyebut nama Allah, karena batal puasa kita ini kadang tidak tersangka-sangka karena banyak khibah, banyak ngerasani tonggonya, atau ada rasa iri di dalam hatinya. Maka supaya tidak mempunyai hati iri, tidak mempunyai hati yang hasud,
sum'ah, ujub, riya, takabur, maka kita ini harus berhati-hati. Wara. Orang berhati-hati ini sangat berat, hadirin. Karena apa? Karena orang yang berhati-hati ini ibarat orang itu bersemedi, memohon perlindungan Allah, memohon petunjuk kepada Allah. 1 bulan tidak makan supaya kita bertemu dengan Allah, maka kita harus berhati-hati. Dijaga hati kita ini di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Apabila tidak berhati-hati, maka mudah sekali hancur dan batal puasa kita Ramadan. Karena dari mana nama Ramadan itu hakikatnya adalah terbakar. Apanya yang terbakar? Dosa-dosanya kita yang terbakar. Itu makna daripada bulan suci Ramadan. Jadi bulan yang penuh kebakaran. Kebakaran apa? Kebakaran dosa. Maka kita harus hati-hati. Sekarang alifnya istiqomah. Orang istiqomah juga berat melaksanakan istiqomahnya. Karena istiqomah ini walaupun beratnya kayak apa, berjuang memohon kekuatan kepada Allah supaya kita menjadi orang yang istiqomah, bisa menjaga jamaahnya, bisa menjaga puasanya agar tidak bolong-bolong. Itu pemirsa dimanapun Anda berada. Baik hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, masih di dalam bulan suci Ramadan. Untuk mencapai tingkatan puasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasa ini ada 4 yang perlu kita nikmati puasa yang sesungguhnya. Puasa yang pertama adalah puasanya secara umum. Secara umum ini bisa dikatakan puasanya anak SD, puasanya anak SMP, puasanya anak SMA. Ini puasa yang bisa dikategorikan umum. Ada puasa yang masuk ke dalam sedikit, yaitu puasa yang intinya kembali kepada hati. Ya, kembali pada hati. Dan puasa yang tingkat tinggi namanya puasa hausul hus. Kalau puasa yang 2 adalah puasa hus, puasa yang ketiga adalah hausul hus. Maka puasa yang hausul hus ini, maka keperluannya hanya cinta kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang berpuasa supaya kita ini menjadi hati yang betul-betul lembut kepada siapapun kita menghadapinya. Karena di dunia ini kalau kita tidak memakai puasa yang hausul hus, maka kita ini bisa jadi puasanya akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mampu menjadi puasa yang hausul hus, maka puasa yang haus. Hus ini puasa khusus. Bisa dengan dikatakan puasanya para ulama, puasanya para kiai. Tapi kalau hausul hus, puasanya para nabi. Tapi kalau puasa yang umum, puasa kita, mohon kita hati-hati, ini namanya istiqomah dan wara. Maka takwa, takarrub, qanaah, wara, istiqomah. Semoga kita sekalian ini dengan istiqomahnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap detik kita selalu dijaga dan menjaga hati kita dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama tausiah di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, untuk menjadi orang yang dicintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak mudah. Karena harus memerlukan kesabaran, harus memerlukan ketabahan, atau memerlukan perjuangan. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran, marilah kita kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, maka kembali kepada manusia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ini kalau hanya mengandalkan ibadah saja, mengandalkan sholatnya saja, mengandalkan puasanya saja, tapi tidak kembali kepada Allah, maka puasa kita akan menjadi sia-sia. Karena sesuai dengan firman Allah yang tadi, marilah kita kembali kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas.
duribat alaikumul maskanah illa bihabli minallah wa hablum minan nas. Jadi kita akan menjadi orang yang sangat hina sekali apabila kita ini tidak kembali kepada Allah. Tapi setelah kembali kepada Allah, maka kembali kepada manusia. Artinya kembali kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, mari kita cinta kepada manusia, yaitu yang ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya cinta kepada Allah saja tapi tidak cinta kepada ciptaannya Allah berupa manusia, maka puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini adalah ciptaan Allah yang perlu kita pikirkan. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum ta'lamun. Bukan fas'alu ahlal ilmi in kuntum ta'lamun. Kalau fas'alu ahlal dzikri ini, maka bertanyalah kepada orang ahli zikir. Maka kita kalau bertanya kepada orang ahli zikir, maka kita akan diarahkan bahwa mengingat Allah sesungguhnya itu lebih utama daripada apa yang kita kerjakan ibadah kita. Hadirin rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada. Sampai di sini dulu dari kami tausiah singkat ini yang dipersembahkan dari Bangkalbar. Baik hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sampai di sini dulu pertemuan kita. Maka manakala ada hilaf dari kami, mohon beribu maaf. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.